Baik, kita lanjut dengan tema mempertepat ide pokok. Tentu setelah kita ketahui apa itu tema dan seperti apa langkah menentukan tema, selanjutnya kita harus menentukan ide pokok pada tiap paragraf dalam menyajikan karya ataupun karangan tulisan yang ingin kita sajikan. Jadi ada pernyataan lengkapnya. Sebelum menulis, rumuskanlah ide pokok dalam kalimat lengkap. Jadi ide pokok ini akan menjadi poin utama dari tiap kalimat penjelasan terhadap ide pokok tersebut. Bahkan nanti akan tiap paragraf dan tiap alinea. Sehingga nanti ketika membaca ataupun pembaca memahami itu akan secara sistematis dan enak untuk dibaca. Ini penting supaya tidak adanya lompatan-lompatan yang tidak merujuk kepada maksud yang hendak dituju oleh penulis. Oleh karena itu, tahapan merumuskan ide pokok itu terdapat 3 poin utama. Yang pertama, disusun dalam kalimat lengkap. Jadi, kalau dikatakan kalimat lengkap, tentu ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, ini kalimat yang lengkap proses penyusunannya. Yang kedua adalah makin spesifik, makin baik. Nah, ini kita contohkan pengalaman kecil. Kita mengalami adanya pengalaman kecil. Nah, dapat lebih menarik jika disusun lebih spesifik. Nah, dari tema itu kan kita coba untuk spesifikkan sehingga mendapatkan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya misalnya perasaan takut yang hebat ketika saya tertinggal seorang diri di tengah-tengah keramaian. Nah, ini kalimat yang ide pokoknya kita dapat. Perasaan takut yang hebat ketika saya tinggal seorang diri di tengah-tengah keramaian. Nah, yang ketiga, tepat dan persis. Maksudnya adalah adanya penjelasan yang menunjukkan waktu ataupun kejelasan dari kalimat yang dikemukakan sebagai ide pokok. Contoh misalnya perjalanan Paus ke luar negeri. Luar negeri ini kan belum persis dan belum spesifik, bahkan jelas. Negeri itu kan banyak, negara itu banyak. Makanya ini terlampau luas untuk diceritakan. Dan oleh karenanya perlu disajikan secara tepat dan persis ketika ditulis misalnya kunjungan Paus ke PBB. PBB itu negaranya jelas, misalnya ibu kota kantor pusat PBB itu di Amerika Serikat misalnya kan gitu. Itu kan jelas. Nah, jadi pentingnya kita mempertepat ide pokok ini supaya alur dari penyajian penulisan kita itu jelas. Contoh misalnya berkaitan dengan kita ingin menulis bulan Ramadan. Temanya kita tahu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada salah satu yang ingin lebih dispesifikan temanya. Misalnya bulan Ramadan pada masa pandemi. Nah, bulan Ramadan pada masa pandemi, kita ide gagasannya apa? Kalau misalnya sulit melakukan atau beraktivitas ketika sore hari menjelang berbuka. Nah, ini menjadi lebih spesifik ketika kita menambahkan kembali misalnya sulit beraktivitas sore hari menunggu azan maghrib ataupun menjelang berbuka. Nah, ini gagasannya kita coba gagasan utamanya itu spesifik, jelas. eh, Pada masa pandemi misalnya kan pada masa pandemi. Nah, nanti itu menjadi ide pokok yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penunjang dalam tiap kalimat ataupun paragraf. Makanya poin utama dari pembahasan ini kita tahu apa itu ide pokok, lalu kita coba tanyakan apa maksudnya, kenapa dan bagaimana penyajiannya.
Sehingga minimal kita dapat mengetahui, oh ide pokok dari kalimat ini apa? Oh ide pokok dari paragraf ini apa? Sehingga tiap penyajiannya itu mudah dibaca, tidak loncat-loncat, dan tepat terhadap maksud yang dikehendaki oleh penulis. Sekian yang untuk mendiskusikan berkaitan dengan ide pokok. Kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.